Mari kita tundukkan kepala kita untuk menyambut firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus bertahta atas pujian penyembahan kami, sesuai dengan janji firman-Mu. Ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Karena itu kami menundukkan diri kami, menghormati Engkau Tuhan. Dan membuka hati kami untuk mendengar sekali lagi makanan rohani, yaitu firman Tuhan bagi kami. Sebab kami hidup bukan dari roti saja, tapi kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman yang menuntun, yang menguatkan, yang menghibur, yang mengajar kami. Firman yang menjaga, menopang, bahkan firman yang memperbaiki kehidupan kami. Kami siapkan hati kami dan kami janji apa yang kami dengar akan kami lakukan dengan sungguh-sungguh, sebab kami tahu ketika kami melakukan firman Tuhan, kami berbahagia, kami diberkati, kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Saudara, ini minggu terakhir kita mau sharing firman Tuhan yang tema besarnya kita perlu penyertaan Tuhan. Jadi sudah 2 minggu saya khotbah, ini yang ketiga. Saya rasa cukup jelas ya, dan saya berdoa ini menjadi pegangan kita untuk berjalan di tahun 2024. Poin-poin pentingnya, kita perlu penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Saya pasti gagal. Saya pasti menderita. Saya pasti tidak sampai ke tujuan. Saya perlu Tuhan. Nah, itu poinnya yang pertama ya. Yang kedua, kita sama-sama juga bilang begini, saya harus taat. Saya harus percaya sama Tuhan. Percaya janji-janji Tuhan. Nah, itu poin-poinnya ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang saya sampaikan yang pertama kali, mengapa kita perlu penyertaan Tuhan. Yang kedua kemarin, apa yang harus kita lakukan atau yang kita miliki, yaitu iman, dan kemudian kita harus memiliki ketaatan. Nah, yang ketiga, menarik sekali apa yang saya mau ajarin kepada saudara pagi hari ini. Saudara pasti diberkati, saya yakin saudara pasti diberkati kalau saudara buka hati dan simak baik-baik. Hari ini kita akan banyak buka ayat di perjanjian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab itu dibagi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama banyak sekali kisah-kisah orang-orang pada zamannya, saudara. Dari sejarah atau kisah kehidupan orang-orang pada zamannya, itu kita mengambil hikmahnya. Ada teladan-teladan yang perlu kita ikuti. Itulah hikmat Tuhan yang diberikan untuk kita. Kita contoh kehidupan Daud misalnya, orang yang selalu rindu dekat sama Tuhan, orang yang selalu intim sama Tuhan. Bagaimana keteladanan dari Daud yang kita bisa ikuti. Tetapi ada juga hal dari Daud yang kita tidak bisa contoh. Misalnya perselingkuhan dia, perzinahan dia dengan Batseba. Tapi di balik dosa yang dia lakukan, ternyata ada juga keteladanan. Ternyata Daud itu kalau ditegur, dia gampang ngaku dosa. Dia gampang untuk bertobat sehingga Tuhan memulihkan. Dan kita bisa melihat akhir hidup Daud yang begitu luar biasa. Saya sering sampaikan, Alkitab berkata Daud itu mati pada saat lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan dan penuh kemuliaan. Nah, akhir hidup orang yang seperti Daud, yang cinta Tuhan, ya, yang selalu intim sama Tuhan, yang selalu dengar-dengaran, taat lakukan firman Tuhan, yang gampang bertobat, ternyata hasil akhir hidupnya bagus. Nah, kita boleh teladani, saudara. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang kita bisa teladani. Tapi juga ada tokoh-tokoh yang kehidupannya menjadi pelajaran. Kita jangan seperti dia. Nah, hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk belajar dari kehidupan Raja Saul. Nah, ini kalau di Alkitab namanya kontras. Kontras itu berbeda, saudara. Ya, kalau hitam putih itu kontras, saudara. Siang malam itu kontras, saudara. Baik buruk kontras. Nah, cerita tentang Saul ini kehidupannya kontras dengan Daud. Ya, Saul ini kehidupannya kita jadikan
pelajaran untuk tidak kita contoh. Banyak ayat-ayatnya di Perjanjian Lama, di 1 Samuel, saudara kita mau belajar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari pelajaran kisah Saul ini nanti kita tahu, oh ternyata saya nggak boleh seperti Saul. Kita harus lakukan apa yang Tuhan mau seturut firman-Nya. Katakan amin. Ya. Jadi subtemanya, tema besar kita perlu penyertaan Tuhan. Subtemanya ditinggalkan Tuhan. Nah ini kontras ya, kontras. Di sini kita perlu penyertaan, ternyata di sini subtemanya ditinggalkan Tuhan. Kenapa ditinggalkan Pak? Kenapa? Nah ini kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Saul ya, sehingga Tuhan meninggalkannya, saudara. Apa yang diperbuat, ya, apa yang menyebabkan Saul itu ditinggalkan Tuhan? Kita mau belajar sama-sama. Amin. Ya, 2 minggu kita belajar mengapa kita harus disertai Tuhan, mengapa Tuhan harus menyertai kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang yang ketiga, kita mau belajar dari kisah Saul. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai dari ayat ini. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 14a. Ya, dimulai dengan kalimat ini, saudara. Ada B-nya, tapi kita nggak usah lihat. Kita lihat yang B saja. Ini foto Raja Saul. Nggak tahu saya benar pas benar. Ini gambaran saja seperti Raja Saul. Dia sedang pusing nih. Ya. Kenapa? Dia ngerasa nggak ada Tuhan lagi. Berasa Tuhan nggak ada dalam hidup itu. Lagi stres dia, lagi galau. Orang kalau nggak ada Tuhan dalam hidupnya, selalu galau, selalu khawatir, selalu takut, selalu bingung. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak bisa lihat masa depan. Itu kalau orang nggak punya Tuhan dalam hidupnya. Kira-kira kayak ginilah, ya. Coba lihat kiri kanan. Muka-muka galau nggak kiri kananmu? Coba lihat. Oke. Ya, lihat ayatnya. 1 Samuel pasal 16 ayat 14a. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Saya kalau baca Alkitab, saya suka buka beberapa Alkitab, Easy Reading Version, King James Version, lalu saya suka teliti kata demi kata. Ya, Tuhan kasih saya kesukaan di situ. Nah, saya suka grammar, saudara. Kalau saudara baca di sini, ini bicara namanya past tense, sudah terjadi. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan yang selama ini menyertai Saul telah mundur. Berarti dia sudah ditinggalkan Tuhan. Dalam Easy Reading, dalam King James Version dikatakan, but the Spirit of the Lord departed from Saul. Departed ini depart. ID ini past tense, saudara. Artinya telah berangkat dari Saul. Meninggalkan, sama artinya, telah meninggalkan Saul. Departed from Saul, telah mundur, telah meninggalkan. Ya, sama di Easy Reading Version, katanya juga sama. The Lord Spirit left. Left ini past tense-nya dari leave. Left Saul, meninggalkan Saul. Jadi, 3 ini sama satu ayat, artinya roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, saudara, mengapa Saul ditinggalkan? Nah, itu pertanyaan besar yang kita mau belajar hari ini ya. Ini ayat dasarnya. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama ayat-ayat yang pertama. Ini perikopnya ya. Saul diangkat menjadi raja, mendapat perkenanan Tuhan. Saudara, pada awalnya, sebentar, sebelum saya masuk sini, saya mau bilang ini penting. Ya, saya ada tulis di belakang. Ini, ayo baca sama-sama. 2, 3. Kita diminta untuk percaya, taat, dan menghormati Tuhan, bukan supaya Tuhan menyertai kita, bukan. Tetapi karena Tuhan sudah dan sedang menyertai kita, makanya kita harus bersikap
dan bertindak benar. Nah, ini penting. Catat ini dulu ya. Saya memang taruh di belakang, nanti menjadi poin penting di belakang dan saya jagain di depan. Kita diminta percaya, taat dan menghormati Tuhan bukan supaya kita disertai Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah menyertai dan sedang menyertai kita, makanya kita harus bersikap dan bertindak yang benar. Kalau tadi kita lihat di sini, ini kan past tense. Nah, saya kasih gambaran nih. Saul ini pada awalnya dia dipenuhi roh Tuhan, dia disertai Tuhan. Disertai. Artinya Tuhan sudah menyertai apa belum? Sudah, saudara. Sudah menyertai langkah-langkahnya, nanti kita belajar. Tapi karena dia bersikap salah, dia melakukan kesalahan, dia ditinggalkan oleh Tuhan. 2 minggu yang lalu ada ayat Musa minta penyertaan Tuhan. Musa bilang sama Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama kami, kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berjalan. Musa dan bangsa Israel. Pertanyaannya, pada waktu itu mereka sudah disertai Tuhan atau belum? Sudah. Karena Tuhan menyertai mereka keluar dari Mesir. Tuhan melakukan banyak mukjizat melalui tulah-tulah yang terjadi. Tuhan menyertai, membawa mereka keluar dari Mesir, masuk melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Tuhan sudah dan sedang menyertai bangsa Israel. Tapi dalam perjalanan bersama Tuhan, mereka melakukan dosa. Mereka tidak taat sama Tuhan. Mereka mendukakan Tuhan, sehingga Tuhan marah dan berkata, aku tidak mau menyertai kamu. Nah, itu poin pentingnya ya. Jadi hari ini kalau saya ajarkan bagaimana kita bisa disertai Tuhan, bukan berarti kita minta Tuhan menyertai, tapi kita sudah dan sedang disertai Tuhan. Hanya dalam perjalanan mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, disertai Tuhan, kita harus bersikap benar, supaya Tuhan mau terus, katakan mau terus. Mau terus bersama kita, saudara. Supaya Tuhan tidak marah lalu meninggalkan kita, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Saul yang pada awalnya diangkat menjadi raja, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, kita baca ayatnya ya. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel pasal 10, ayat 1, 6, dan 7. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Perhatikan, saya kasih warna beda dengan underline. Tuhan telah mengurapi, artinya Tuhan sudah memberikan pengurapan. Pengurapan itu artinya begini loh. Impartasi kuasa Allah, impartasi otoritas. Allah berikan kuasanya, otoritasnya, perkenanannya, dan itu lambang kehadiran atau penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidup kita sehari-hari orang suka lihat, dia itu diurapi Tuhan. Wah, artinya salah satunya bisa begini, dia itu disertai Tuhan. Gitu ya. Nah, firman Tuhan berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas milik sendiri. Nanti di bawah ada ayat-ayatnya. Lalu dibilang begini, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu tanda pengurapan. Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Nah, ayat ini bicara menjadi manusia lain karena waktu itu Nabi Samuel bilang begini, engkau akan kepenuhan Roh Kudus. Nanti kau akan ketemu para nabi. Dan waktu kau ketemu, engkau akan kepenuhan Roh Allah dan engkau akan bisa menjadi seperti nabi itu juga. Nah, kita nggak bahas itu, tapi lihat di sini, sama-sama baca. Sebab Allah
menyertai engkau. Saudara, penting kita sadari ini. Saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Ya, saya percaya setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan berdasarkan keinginannya sendiri. Pasti ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Firman Tuhan bilang begitu. Setiap orang yang berseru memanggil nama Yesus, itu bukan keinginannya sendiri. Itu ada Roh Kudus. Saudara, ada Roh Kudus. Saudara diurapi Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup saudara menyertai. Kalau saudara bilang, kok saya kalah terus? Kok saya menderita terus? Karena saudara tidak menghormati Roh Kudus. Saudara tidak menghargai Roh Kudus. Makanya saudara hidupnya babak belur. Tapi saya yakinkan ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah cerita bagaimana pada awalnya Saul itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Dia diangkat menjadi raja, dia diurapi Tuhan, Tuhan janji, aku menyertai engkau. Tuh, amin. Nah, luar biasa ya. Kalau orang disertai Tuhan, seharusnya hidupnya luar biasa. Nah, mari kita lihat kehidupannya Saul. Nah, waktu dia sudah diurapi, harusnya dia menghormati pengurapan itu. Makanya saudara, kalau pulang dari gereja, sebenarnya mau ditopang tangan sama gembala atau tidak, saudara tuh mendapatkan pengurapan Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu memenuhi kita. Keluar dari gereja, harusnya hidup kita nih, ya, setiap hari dimanapun saja kita berada, apapun keadaan kita tuh harusnya menghormati Tuhan. Kita menjaga pengurapan itu, saudara, dengan cara menghormati Dia, mentaati Dia. Jangan sembarangan hidup kita, saudara. Amin. Saul mendapatkan pengurapan. Tuhan janji sertai, tapi dia nggak menghormati. Lihat ceritanya selanjutnya. Pesan Nabi Samuel setelah dia mengurapi Saul. Nah, kalau nabi, dulu nabi itu sampai sekarang, nabi itu fungsinya menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Itu nabi. Jadi kalau Tuhan mau ngomong sesuatu kepada umatnya, Tuhan pakai nabi. Tuhan bilang sama Musa, katakan kepada umatku. Lalu Musa dapat itu disampaikan, beginilah firman Tuhan. Nah, jadi perkataan nabi itu sama dengan perkataan Tuhan. Ya, kalau seseorang menghormati Tuhan, dia pasti menghormati nabinya Tuhan. Kalau seorang nggak menghormati nabinya Tuhan, berarti dia juga nggak menghargai Tuhan. Saul mendapat pesan dari Samuel, nabinya Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Perhatikan. Ini pesan atau perintah Nabi Samuel pada Saul. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah. Nah, perhatikan nih ayatnya. Kalau udah ngomong camkanlah ini penting sekali. Camkanlah ini, artinya gini, perhatikan baik-baik. Jangan lupa, ingat ya, gitu loh. Camkan ini, gitu loh. Jadi Samuel tuh ngasih tahu sama Saul, kau pergi dululah ke Gilgal. Tapi camkan, ingat baik-baik, jangan lupa ya. Jangan lengah, jangan lalai, lakukan ya. Aku akan datang kepadamu, ini pesannya. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ingat ya, tunggu aku ya, gitu loh. Aku akan datang mempersembahkan korban bakaran. Engkau harus tunggu ya, ingat ya, gitu loh. Jangan lupa ya, engkau harus tunggu 7 hari lamanya sampai aku datang. Tunggu ya, kira-kira gitulah ya. Dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Perintahnya simpel saja, tunggu. Simpel ya, tunggu. Saya rasa ini pesan yang jelas buat Saul. Tunggu 7 hari sampai aku datang, aku akan mempersembahkan korban bakaran.
Waktu itu, saudara, yang boleh mempersembahkan korban itu hanya imam. Raja nggak boleh, apalagi orang biasa. Nggak boleh. Pelanggaran itu mendatangkan murka Tuhan. Hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul disuruh tunggu. Tapi apa yang terjadi ketika Saul mendengar firman ini, pesan ini? Mari lihat selanjutnya. Wah, ini ayatnya banyak, saudara ya. Lihat nih keadaan. Tuhan izinkan untuk menguji iman dan ketaatan dari Saul. Sama hari ini engkau dengar pesan Tuhan. Engkau dengar firman Tuhan. Engkau dengar janji Tuhan. Engkau berkata, ya aku percaya. Keluar dari tempat ini, terkadang Tuhan menguji imanmu. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu untuk melihat engkau percayanya cuman lip service atau betul-betul percaya pegang janji Tuhan. Atau betul-betul mau menunggu waktunya Tuhan. Atau betul-betul mau taat sama Tuhan. Nah, terjadi sama Saul. Setelah dia dengar firman itu, Tuhan mengujinya melalui satu kejadian, saudara. Nah, ini saya bacain. Ya, saya bacain. Adapun orang Filistin, 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Nah, perhatikan ayat ke-6. Nah, ini menarik. Saya suka ceritain ini. Bagus sekali. Ya, perhatiin ya. Ayat 6. Ketika dilihat, katakan dilihat. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, katakan terjepit. Sebab rakyat memang terdesak, katakan terdesak. Larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini rakyat, saudara. Kita stop sampai di sini dulu. Rakyat dalam keadaan perang. Ketika lihat musuh yang banyak, mereka ketakutan. Apa yang terjadi setelah mereka melihat? Mereka ketakutan. Mereka merasa terjepit, terdesak, dan mereka lari. Bahkan dibilang begini, ada yang sampai menyeberang arungan sungai Yordan. Saudara, kalau lihat peta, perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, ya, mereka tuh udah lewat, saudara. Balik lagi. Udah maju sedemikian rupa sama Tuhan dalam penyertaan Tuhan, mereka mundur lagi, balik arah, saudara. Artinya kembali pada kehidupan lama. Lari. Ketika melihat mereka terjepit, terdesak, mereka lari. Bahkan ada yang menyeberang kembali kepada posisi lama. Rakyat, saudara. Nah, sekarang lihat Saul. Ia menunggu. Pertama dia tunggu, saudara. Pertama dia tunggu. Seperti pesannya Samuel. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, perhatikan, penting. Baru saja Saul habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepada Samuel. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, sama ternyata Saul ini dengan rakyat, dengan orang kebanyakan. Padahal dia raja, saudara. Mental raja itu seharusnya beda dengan rakyat orang kebanyakan. Tapi ternyata sama aja, mental rakyat, saudara. Mental kebanyakan orang. Dia bilang begini, karena aku melihat, sama kan di atas, seperti rakyat melihat, karena aku melihat
rakyat itu berserak-serak meninggalkan engkau, dan engkau tidak datang padaku pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, setelah dia melihat, dia berpikir, saudara. Ya, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Nah ini stepnya begitu. Melihat, lalu berpikir, karena kejepit, berpikir secara manusia, lalu dia memberanikan diri. Kata memberanikan diri itu artinya nekat, saudaraku. Lalu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Padahal tidak boleh dia lakukan itu. Itu harus dilakukan oleh imam. Tidak boleh dia langgar. Tapi karena dia melihat, lalu dia berpikir, dia kejepit, pikir manusianya nongol, lalu dia nekat memberanikan diri melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Apa yang terjadi? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena apa? Ya baca sama-sama. 2, 3. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, keren ya kisahnya ya. Saudara, Samuel lihat apa yang dilakukan Saul. Samuel bilang ini, kamu bodoh. Bodoh kata Samuel, goblok gitu loh. Kira-kira ya diomelin sama Samuel. Kamu goblok, bodoh gitu loh. Dimarahin sama Samuel. Ya, karena kamu gak mau dengar, gak mau taat, gak mau ngikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kamu gak dengar, padahal aku udah bilang, camkan baik-baik, tunggu aku 7 hari, aku yang mau mempersembahkannya. Tunggu, kamu gak mau dengar. Bodoh. Nah, saudara, kira-kira gimana perasaan Saul dibodoh-bodohin Samuel? Ya gak bisa apa-apa, karena memang dia langgar. Enak gak? Gak enak saudara. Kenapa? Melanggar. Jadi melanggar firman Tuhan itu gak enak. Banyak akibatnya. Pertama dibodoh-bodohin. Dibodohin gembala kali, bodoh. Nah, gak enak kan? Goblok betul gitu loh. Nah, saya berapa kali kejadian di jemaat ini yang fatal-fatal saudara. Saya nggak cerita lah siapa dan apa kelakuannya. Tapi begitu kalau ada kejadian di jemaat yang bikin salah, nggak mau dengar firman, saya sama Bu Dei suka gini, kok goblok betul ya, gitu loh. Kami tuh reaksi di rumah tuh gini, kok goblok betul nih orang ya, sudah dengar firman berhari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, pengerja lagi, kok goblok betul gitu loh. Karena akibatnya fatal saudara. Nah, seperti itulah kisah Saul ini, saudara. Dia melihat, kemudian dia berpikir, lalu dia memberanikan diri nekat untuk tidak melakukan, untuk melanggar firman Tuhan. Dia lakukan hal-hal yang bertentangan dengan pesan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kita juga sering begitu, saudara? Maaf saya ngomong, itu termasuk saya lah. Dulu. Ya, Saul tuh enggak taat tuh pada perintah Tuhan, padahal udah dengar pesan dengan jelas. Ya, bukankah kita seringkali juga melakukan hal-hal seperti Saul? Kita udah sering dengar firman, dengar janji Tuhan. Setiap hari kita buka medsos, YouTube dan sebagainya, dengar khotbah, tiap minggu diajarin di sini. Di Komsel diajarin, ini loh tuntunan Tuhan, ini caranya, ini janji Tuhan. Tapi kita seringkali seperti Saul, ketika kita melihat keadaan kita terjepit seperti ini. Kita terdesak,
Kita sedang tersesat. Kayaknya susah, tersudut. Gimana lagi? Ketika keadaan itu terjadi kita alami. Kita seringkali kayak rakyat, kayak Saul. Melihat keadaan ini membuat iman kita goyang. Kita lupa janji Tuhan. Kita lupa tuntunan Tuhan. Tuhan janji, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 Tuhan bilang, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang kau tangan-tangan kananku dan memberi engkau kemenangan. Kita lupa janji Tuhan. Ketika kita terdesak, terjepit, kita lupa janji Tuhan. Kita lupa tuntunan Tuhan. Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Artinya, jangan balik kepada kehidupan lama. Jangan minta pertolongan kepada dunia. Jangan selesaikan masalahmu dengan cara-cara dunia. Tapi berjalan bersama Tuhan. Percaya, berharap, andalkan Tuhan. Kita sudah banyak dengar firman. Tapi seringkali waktu kita dengar, kita abaikan. Karena kita melihat keadaan kita terdesak. Lalu kita pikir, oh ini caranya. Pakai pikiran manusia yang terbatas. Pikiran kita yang seringkali salah, saudara. Karena firman Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku. Jalanku bukan jalanmu. Rencanamu bukan rencanaku. Rencanaku bukan rencanamu. Kita seringkali pakai pikiran kita. Kita pikir, oh ini caranya. Tanpa kita harus tanya Tuhan. Padahal jelas tuntunan Tuhan. Tuhan bilang kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Banyak kita dengar tentang ketaatan. Tuhan berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka keadaanmu akan menjadi baik-baik. Kita seringkali mengabaikan semuanya, lalu kita lakukan apa yang kita pikir baik bagi kita. Seperti Saul. Dan terkadang kita pun sadar ini belum tentu benar. Tapi kita nekat memberanikan diri kita melakukannya. Karena kita pikir pertolongan dari Tuhan tidak tiba juga. Tidak datang juga. Oh ini udah terlambat. Sama seperti Saul. Kejepit. Lalu dia memberanikan diri mempersembahkan korban yang sebenarnya tidak boleh dia lakukan. Tapi firman Tuhan berkata, baru saja. Mana? Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Samuel datang. Samuel tidak terlambat. Karena hari ketujuh itu belum berakhir. Samuel tidak pernah terlambat. Nabi Tuhan tidak mengingkari janjinya ketika dia berkata, tunggu 7 hari aku akan datang. Tapi Saul tidak sabar. Karena dia melihat, dia berpikir, dia gusar, dia khawatir, dia takut, dia galau. Dia lupa semua janji Tuhan. Dia tidak taat, dia nekat. Tapi baru saja dia lakukan kesalahan itu, Samuel datang. Saudara, kisah ini banyak cerita hikmahnya. Saya seringkali bilang, dan saya selalu ngalami itu. Our God is the last minute God. Tuhan kita itu seringkali dia datang pada saat-saat terakhir. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Katakan Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Sekalipun kita pikir waktunya sudah telat. Tapi dia tahu waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat. Our God is the last minute God. Saul merasa Samuel tidak akan datang. Ternyata dia salah. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan tidak pernah lalai. Amin. Tuhan selalu menggenapi yang dia janjikan. Camkan baik-baik. Kalau hari ini mungkin keadaanmu seperti saat Saul menghadapi tentara Filistin. Engkau terdesak, engkau mengalami kesulitan. Pergumulan yang sepertinya berat, tidak bisa saudara hadapi, sepertinya waktunya sudah injury time, sudah mepet.
harus tetap percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Bilang amin. Harus tetap percaya janji Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan, akan diberkati. Kalau engkau percaya, engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan, melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan seperti Saul dan rakyat, saudara. Jangan seperti Saul. Saul ini raja, harusnya dia beda dengan rakyat. Saudara, jangan seperti orang dunia, karena saudara anak-anak Allah, saudara. Saudara orang percaya, kekasih Tuhan. Engkau harus punya cara pikir beda dengan orang dunia. Engkau harus punya iman beda dengan orang dunia. Engkau harus punya respon beda dengan orang dunia. Amin. Kita menghadapi kesulitan yang sama seperti orang di luar sana, tapi karena kita anak Tuhan, kita punya janji Tuhan, kita diurapi Tuhan, respon kita menghadapinya harus beda. Katakan harus beda. Amin. Saul, dia tidak taat. Waktu dia tidak taat, Tuhan bilang, kamu bodoh. Nah, mari lihat selanjutnya, saudara. Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan Bapa yang pendek kesabarannya atau sumbu pendek. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, penuh kasih karunia dan kemurahan. Tuhan yang maha pengampun dan pengasih. Amin. Tuhan marah. Tapi Tuhan belum tinggalkan Saul. Saya belajar itu di gereja ini sebagai seorang gembala. Ketika saya mendengar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jemaat dan pengerja. Bukan kesalahan kecil, fatal. Saya nggak usah cerita apa kasusnya dan siapa. Tapi saya selalu punya prinsip. Sebagaimana Tuhan panjang sabar, saya seorang gembala juga harus panjang sabar. Saya biasa panggil orangnya, saya bilang begini, saya kasih kesempatan lagi untuk kamu bertobat, memperbaiki diri kamu. 1 kali lagi. Tapi kalau saya dengar kamu lakukan lagi, saya keluarkan kamu dari gereja. Jadi kalau ada yang saya keluarkan dari gereja, berarti dia tidak mau dengerin. Sudah dikasih kesempatan berkali-kali, tidak mau dengar, saya keluarkan. Dan selama perjalanan pelayanan saya dari tahun 97 sampai hari ini, dan menggembalakan dari tahun 2009 sampai hari ini, baru kemarin saya keluarkan orang dari gereja. Kalau saudara mau tanya kenapa, temui saya. Jadi jangan dengar gosip-gosip di belakang yang tidak jelas. Dengar dari saya langsung. Saya tidak pernah keluarin orang, baru sekali. Dan itu terpaksa saya keluarkan. Nah, Tuhan panjang sabar terhadap Saul. Tuhan masih menyertai Saul, saudara. Masih memberikan kemenangan, masih memberikan kesempatan kepada Saul. Hari ini kalau Tuhan masih menyertai saudara, itu kesempatan. Kita sering meninggalkan Tuhan, mengecewakan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan masih menyertai kita, itu kesempatan. Katakan kesempatan. Coba saudara lihat ayatnya. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Joba dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Kenapa? Karena dia disertai Tuhan. Sama seperti Daud, sama seperti Yusuf. Apapun yang dilakukannya, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan menyertai. Sama, Tuhan masih menyertai Saul. Dan Alkitab berkata, dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Saudara, karena itu saudara, selama Tuhan masih ada dalam hidupmu, pertahankan itu. Karena waktu Tuhan menyertai saudara, hidupmu akan penuh kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya, pertahankan itu. Jangan kecewakan Tuhan. Jangan seperti Saul. Saul ini akhirnya dia lakukan lagi kesalahan. Dia tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan.
Tidak menghargai saudara. Samalah kayak kita juga saudara. Tuhan itu panjang sabar, tapi ada batasnya saudara. Tuhan pemurah, tapi tidak murahan. Kita juga saudara. Di gereja juga sama. Di rumah juga. Sama anak-anak. Kalau anak-anak dikasih tahu 2 kali, 3 kali nggak mau. Kita akan diamkan dia. Amin. Kita bilang gini, terserah kamu deh, tanggung sendiri, nggak mau dengar. Masih sayang nggak? Masih sayang. Kita nggak usir dia karena dia anak kita, masih sayang. Tapi kita bilang begini, nggak mau dengar, tanggung sendiri. Betul? Ya. Kayak gitu Saul sama Tuhan, Tuhan sama Saul. Dia bikin marah ke Tuhan. Tuhan masih sertai, kasih kemenangan. Tapi dia ulangi lagi saudara. Nih, Saul kembali melanggar perintah Tuhan. Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Akibatnya Tuhan marah dan meninggalkan Saul. Cerita yang kedua, 1 Samuel 15 ayat 3. Perintah Tuhan, jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Maksudnya bersihkan orang Amalek itu, tumpas semuanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tuhan bilang pergi, tumpas semuanya tanpa ada sisa. Perintahnya jelas. Amin. Pergilah Saul berperang. Tuhan masih menyertai sehingga Saul memperoleh kemenangan. Tetapi waktu dia sudah menang, ada banyak jarahan. Dia tidak lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dia lakukan sebagian. Nah, perhatikan kata, dia tidak lakukan semua, dia lakukan sebagian. Alkitab kalau saudara nanti baca perikop dengan jelas, yang dibunuh itu hanya rakyat dan tentara. Tapi ada satu yang tidak dibunuh, rajanya Amalek namanya Raja Agag. Lalu ternak domba semua yang buruk-buruk yang jelek dibunuh. Tapi Alkitab berkata, domba-domba tambun yang segur-segur, yang gemuk-gemuk itu enggak dibunuh. Jadi dia melakukan sebagian, tidak semuanya. Dia berpikir, okelah, Tuhan pasti setuju. Kan aku sudah lakukan 80% perintah Tuhan. Sudah lakukan 90% perintah Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mau yang seperti itu. Saya kemarin atau 2 minggu lalu bilang sama saudara. Saudara, firman Tuhan itu mutlak harus dilakukan semuanya. Kalau engkau dengar firman 10, engkau lakukan 10, itu baru benar. Engkau dengar 8, engkau lakukan 8, itu bagus, benar. Engkau dengar 10, engkau lakukan 9, 1 tidak dilakukan, engkau bersalah di hadapan Tuhan. Jangan kau pikir, ya kan Tuhan sudah 9, tapi ada 1 dosa yang akan membuat engkau sengsara dan tidak mendapat perkenanan Tuhan. Saya ngomong benar loh ini. Kayak Saul. Semua dia lakukan, kecuali dia nggak bunuh Raja Agag. Padahal Tuhan bilang, tumpas semua. Domba-domba tuh banyak yang dia bunuh. Mungkin tinggal 3% aja yang bagus-bagus dia selamatkan. Kalau persentasi mungkin 99% dia lakukan firman Tuhan. Tapi 1% dia tidak taat. Dan itu kebodohan, itu celah di mata Tuhan. Dia nggak taat saudara. Lihat, 1 Samuel 15 ayat 9, sambungan ya 39. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ini perintah, ini yang dikerjakan. Tidak nyambung. Jadi saya mau bilang jemaat Immanuel sekali lagi.
Saudara jangan main-main sama Tuhan. Ikut Tuhan senang, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, ada damai, ada kemenangan. Tapi harus serius. Amin. Dengar firman Tuhan tuh lakukan semuanya. Katakan semuanya. Yohanes pasal 14 ayat 15, 21, 23. Firman Tuhan bilang ini, jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan melakukan segala perintahku. Bukan sebagian, segala perintahku. Kita mungkin bisa argumentasi sama Tuhan, gak mungkin Tuhan semuanya bisa aku lakukan. Tuhan tahu hatimu. Ada 10 firman Tuhan, kau bilang gak bisa, karena memang kau gak mau. Engkau gak niat, gak sungguh-sungguh. Ada 10 firman Tuhan, engkau sungguh-sungguh berusaha. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lakukan 10-10-nya. Berikan aku kekuatan, mampukan aku. Engkau berusaha sekuat tenaga. Engkau cuma bisa 8, engkau cuma bisa 6. Tuhan mengerti. Karena Tuhan tahu engkau sudah berusaha. Engkau sudah sungguh-sungguh berniat melakukannya. Berusaha melakukannya. Belum mampu 10, gak apa-apa sama Tuhan. Karena Tuhan lihat hatimu. Amin. Tapi Tuhan lihat juga hatimu. Ada 10 kau bilang, gak usah lah. Yang 2 tuh gak enak. Apalagi kalau sudah bicara duit. Maaf, saya harus ngomong. Apalagi kalau sudah bicara duit. Yang ini gak usah. Ini area kita. Ini bukan Tuhan. Tuhan tidak usah ikut campur soal duit. Aku atur sendiri. Tidak ada firman-firman untuk ini. Yang lain boleh. Ini jangan. Nah, saya ingatkan saudara. Urusannya sama Tuhan, bukan sama saya. Amin. Kalau ada 10 firman, berusahalah lakukan sungguh-sungguh semuanya. Supaya saudara tidak seperti Saul. Ya, lihat. Ini perintah, ini yang dilakukan. Akibatnya apa saudara? Nih, 1 Samuel 15 ayat 10-11. Waktu Saul sudah menang perang, dia nggak bunuh semua, dia bawa pulang si Agag, Raja Agag, dia bawa pulang kambing domba itu, tiba-tiba datang Nabi Samuel. Waktu Nabi Samuel baru datang, dia sambut Nabi Samuel. Sukacita, dia pikir dia udah bener. Bla 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 bla. Aku sudah lakukan semua yang kau perintahkan katanya. Lalu Nabi Samuel bilang begini, nanti baca di rumah ya. Hah? Kau sudah lakukan semua? Lalu itu bunyi apa? Ternyata kambingnya ngembek-ngembek saudara. Dombanya ngembek-ngembek. Nabi Samuel tanya, kau sudah bunuh semua? Itu yang ngembek-ngembek apa? Lalu itu ada siapa itu? Ada Raja Agag. Marah sekali Samuel. Dan terlebih Tuhan marah. Karena kesempatan sudah dikasih. Lihat ayat ini. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal, kata Tuhan. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan menyesal karena Saul berbalik. Berbalik itu artinya tidak menghormati Tuhan. Kalau saya lagi ngomong dengan Pak Abed, misal nih, berurusan dengan Pak Abed. Pak Abed lakukan gini, tiba-tiba Pak Abed balik badan pergi. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Itu sesuatu yang tidak menghargai. Sama Saul tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Membuat Tuhan menyesal. Sudah mengangkatnya menjadi raja. Tuhan menyesal. Mengapa Saul harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Saya mau ingatkan saudara, Tuhan sayang saudara. Kalau hari ini saudara masih ada di sini, bukti penyertaan Tuhan. Jangan sampai saudara membuat Tuhan menyesal. Mengapalah engkau harus terpisah dariku? Saudara, keterpisahan Tuhan dari kita tidak membuat Tuhan bahagia. Tuhan sedih.
Tuhan sebenarnya nggak mau meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Perhatikan saya baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Dia janji menyertai kita. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Dengan cara apa? Kita tidak menghormati Tuhan. Kita lari dari Tuhan. Kita tidak mentaati Tuhan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan apa yang kita lakukan itu mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan menyesal. Mengapa harus terpisah dengan kita yang dicintainya? Dia rela mati, turun dari surga untuk bersama-sama kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan. Kitalah dengan perbuatan, kelakuan, sikap kita seringkali meninggalkan Tuhan sehingga kita terpisah dengan Tuhan. Dan Tuhan sedih melihat akibat yang akan kita terima kalau kita terpisah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Saul kembali melakukan kesalahan. Lihat pesan Tuhan bagus sekali yang disampaikan kepada Nabi melalui Nabi Samuel. Setelah ini ya, sudah lihat, 1 Samuel 15 ayat 10 sampai dengan 11. Setelah Tuhan menyesal, sedih, kecewa, juga Nabi Samuel itu mengungkapkan isi hatinya. Bagus sekali buat saudara saya, perhatikan. Tadi kan di 10 ya, ini lanjutannya. 22 sampai 23. Ini pesan, ya. Ayo kita baca. Saya bacain. 1 Samuel 15, 22, 23. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini pesan bagus sekali. Dari Nabi Samuel buat Saul, juga buat saudara dan saya. Kalau saudara-saudara yang bangga, aku sudah kasih ini, kasih itu ke gereja. Aku sudah lakukan ini dan itu di gereja. Tapi dalam kehidupan hari-hari saudara tidak dengar, tidak taat, tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang, percuma, itu bagus, tapi percuma saja. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata iman, ketaatan, penghormatan kepada Tuhan, sikap hati itu jauh lebih berharga dari segala yang bisa kita lakukan dan persembahkan di gereja buat Tuhan. Sikap hati kita dalam hidup hari-hari, penyembahan itu hidup yang dipersembahkan, bukan benda, bukan uang. Amin. Tuhan mau hati, karena kalau hatinya benar, hidupnya benar. Amin. Nah, saya buka di ERV, bagus sekali. Kalau di sini mendengarkan, memperhatikan, tapi di ERV itu jelas sekali bahasa Inggrisnya. Dibilang gini, but Samuel answered, which pleases the Lord more? Yang manakah lebih menyenangkan hati Tuhan? Burnt offerings and sacrifices or obeying his command? Korban bakaran dan sembelihan atau mentaati perintahnya? Obeying his command. Ya. Mana yang lebih berharga? Korban bakaran, korban sembelihan atau mentaati perintahnya? Ini tanda tanya. Lalu dia bertanya, lalu dia menyampaikan juga jawabannya. It is better to obey the Lord than to offer sacrifice to him. Adalah lebih baik untuk mentaati Tuhan daripada memberikan korban sembelihan kepada Tuhan. It is better to listen to him than to offer the fat from rams.
Adalah lebih baik untuk mendengarkan. Kalau di sini mendengarkan dan memperhatikan, di sini mentaati dan mendengarkan Tuhan. Refusing to obey, menolak untuk mentaati, sama jahatnya, sama buruknya seperti dosa bertenung, the sin of sorcery, being stubborn, keras kepala, being stubborn and doing what you want is like the sin of worshiping idols. Keras kepala dan melakukan apa yang kau mau sesuka hatimu, itu sama seperti dosa penyembahan berhala. Nah ini ayat sama tapi dengan pengertian yang lebih lengkap. Keras kepala dan melakukan apa yang kau mau, yang kau suka. Artinya gak peduli Tuhan. Pokoknya apa yang ku mau ku lakukan. Keras kepala, gak mau dinasehatin. Itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Engkau sedang menyembah dirimu sendiri. Apa yang ku mau, semuanya aku. Orang Kristen banyak seperti ini. Keras kepala. Dan cuma mikirin diri sendiri. Apa yang mau aku lakukan. Apa yang enak, apa yang asik, apa yang gampang. Ini nih Kristen zaman sekarang, Kristen KTP. Tapi saya berharap jemaat di sini tidak ada yang seperti itu. Karena kita belajar firman Tuhan jelas. Saya ngajarin firman Tuhan jelas sama saudara. Amin. You refuse to obey. Ini kata past tense. You refuse to obey the Lord's command, so He now refuses to accept you as a king. Ini past tense, ini present tense. Waktu kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka sekarang Dia menolak kita sebagai anak-anaknya. Perhatikan, jangan sampai ditinggalin Tuhan seperti Saul. Saya punya anak paling gede, Erik. 2 Olive, 3 Nathan. Satu kali Erik mau tato. Saya bilang jangan, tapi nggak mau. Tiba-tiba dia tato. Terus kami suka video call, tiba-tiba buka baju. Rupanya dia udah izin sama maminya. Anak sekarang kan punya konsep begini. Daripada minta izin, lebih baik minta maaf. Nah itu kan anak sekarang kan. Jadi dia nggak dapat persetujuan saya, dia cuma ngomong ke maminya. Dia sudah tato, maminya nggak berani ngomong sama saya. Tiba-tiba ada tato. Ya tatonya Alkitab sih, Roma berapa, kecil-kecil sih. Saya marah saudara. Saya bilang, Rick, papi nggak suka ya. Karena di keluarga kita nggak ada yang tatoan. Memang tato itu di luar negeri dianggap hal biasa. Tapi di Indonesia, masih, maaf kalau ada yang tato, maaf. Silakan, itu urusan saudara. Bagi saya, ini prinsip di keluarga saya. Saya bilang, bagi saya, bagi papi, keluarga kita nggak ada yang tatoan. Nah, yang tato nggak bisa dihapus kan? Sudah ya, cukup ya, saya bilang gitu. Ya mau apa lagi? Udah terjadi. Saya maafkan. Papi nggak mau ya. Nah, 1 tahun, 2 tahun kemudian, dia mulai ngomong lagi, mau tambah tato. Saya bilang jangan, papi nggak mau. Dia ngomong terus, saya bilang enggak. Kita kasih ayat Alkitab, dia bilang ini art. Seni, saudara. Tiba-tiba, lagi video call, saya lihat di sininya. Pernah dia sini, di kiri kanannya, tatonya gede, saudara. Saya lihat 1, ternyata 2. Saya marah sekali. Kamu tatoan lagi, papi udah bilang gak boleh. Dia diam. Saya matiin. 1 bulan saya gak ngomong sama dia. Lalu saya kasih ultimatum. Sayang pasti sayang. Tapi karena dia gak mau dengar, saya kasih ultimatum. Dan saya serius dengan ultimatum saya. Saya bilang sama maminya, kasih tahu sama Erik, papi gak mau lihat dia tambah tato. Kalau dia tambah tato lagi, kita putus hubungan. Tidak bakal diakui anak. Dan Erik tahu, kalau saya sudah ngomong apa, saya pasti lakukan dengan segala resikonya. Sayang nggak sama anak saya, darah daging saya, anak sulung saya, sayang. Tapi kalau dia tidak mau dengar, saya pasti putuskan hubungan. Saya usir, saya coret dari keluarga. Sayang nggak? Sayang.
Tapi kalau dia nggak mau dengar sampai satu titik, saya putuskan hubungan. Tuhan sayang nggak sama kita? Sayang, dia rela mati. Saul mendukakan Tuhan, nggak taat, dikasih kesempatan. Tapi waktu kesempatan itu tidak dipakai, Tuhan tinggalkan Saul. Saya mau bilang sama saudara, serius, menutup pesan Tuhan bulan ini. Jangan remehkan kasih karunia, anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau Tuhan masih menyertaimu hari ini, jangan dukakan, jangan kecewakan Tuhan. Sebab kita tidak tahu sampai mana batas kesabaran Tuhan dalam hidup saudara masing-masing, dalam hidup kita. Saul ditinggalkan Tuhan. Nih yang di ayat tadi, ditinggalkan Tuhan. Lalu mari lihat apa yang terjadi dengan hidup Saul ketika tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Ketika tidak ada lagi roh Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada lagi kuasa, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan, tidak ada pembelaan. Matinya tragis, bilang tragis. Katakan tragis. Tragis itu sesuatu yang sangat jelek, saudara. Nih, 1 Samuel 31 ayat 6, akhir ditulis gitu, Saul mati. Jadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Kalau di keluarga satu mati, 5 tahun lagi mati satu, sedihnya masih boleh lah ya, mati 5 tahun, 10 tahun. Tapi bapak anak tiga-tiga mati satu hari, tragis. Tragis, saudara. Dan matinya tahu enggak? 1 Samuel 31 ayat 9-10. Mereka memancung pot Saul. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan di tembok kota Betshean. Tragis. Akhir hidup dari orang yang awalnya disertai Tuhan sehingga memperoleh kemenangan-kemenangan. Diangkat Tuhan jadi raja. Ada pembelaan, ada penyertaan, ada segala yang baik Tuhan sediakan. Waktu dia tidak taat, dia tidak ngambil kesempatan yang kedua. Dia mendukakan Tuhan, Tuhan tinggalkan dia. Akhir hidupnya tragis. Saya mau kasih tahu terutama bapak-bapak. Engkau punya anak, sama seperti Saul punya anak, 3 anaknya. Kalau engkau tidak cinta Tuhan, kalau engkau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan cuma engkau yang matinya tragis, tapi keluargamu tragis. Tanggung jawabmu besar. Bapak-bapak angkat tangan. Serius. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena engkau adalah kepala keluarga. Bagaimana kehidupanmu, sikapmu sama Tuhan, itu menentukan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Tuhan janji orang benar, anak-anaknya akan perkasa di bumi. Orang benar, anak-anaknya perkasa di bumi. Orang yang cinta Tuhan, kata Tuhan berkatnya beribu-ribu keturunan. Tapi kalau engkau nggak cinta Tuhan, kayak Saul, engkau dan keluargamu berakhir tragis. Kutuk itu turun sampai keturunan ketiga dan keempat. Makanya bapak-bapak atau calon bapak, saya nggak ngancam, bukan, saya menasehati. Ini firman Tuhan, hidup benar sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, hormati Tuhan, percayai janji-janjinya, dengerin perintahnya, lakukan sungguh-sungguh, supaya hidupmu seperti Daud. Setiap kali berperang, dia menang. Karena dia dengerin, dia tanya Tuhan, dia lakukan perintah Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya, dia mati pada saat lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan, penuh kemuliaan.
Anaknya pun diberkati Raja Salomo. Amin. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan untuk firman Tuhan.